Semua tak jadi kenyataan, biar ku tahan sedih ini. Anjay, siapa tuh lagunya? Ya, Bang, apa kabar Bang? Kayaknya Baik, alhamdulillah. sekarang lagi berada di studio nih. Apakah memang lagi bikin lagu atau memang terobsesi kemarin ketemu Lesti atau gimana, boleh ceritanya? Nggak lagi bikin lagu, justru hari ini udah rilis singlenya, udah launching. Anjay. Jadi hari ini alhamdulillah single pertama perdana saya rilis. Ya dibantu sama Avi Records selaku label, dan terima kasih sih saya kepada Pak Hendy selaku pemilik label dan Bang Syafiq selaku pencipta lagunya, karena alhamdulillah mimpi saya terwujud nih, saya punya single sendiri. Anjay. Ini single kalau boleh tahu sebelum pertemuan dengan Lesti apa memang gimana sih kalau boleh tahu? Sebenarnya sebelum single ini dibuat tuh sebelum gitu. Jadi ya gitulah, lagu ini sendiri mengisahkan tentang mengikhlaskan atau merelakan orang yang kita udah deket sama seseorang ini, dan akhirnya seseorang ini memilih untuk dengan orang lain. Artinya hampir mirip-mirip sama lagunya Lesti ya, ketika Lesti kemarin juga kulepas dengan Ya kurang ikhlas. lebih begitulah, bisa kalian dengerin langsung lah lagunya tentang apa, kalian kan bisa menilai dari tiap lirik-liriknya. Terus memang lu sebelumnya hobi nyanyi atau memang gimana sih kalau betul? Saya sendiri ngerasa ragu sih sebelum nyanyi. Untuk bisa nyanyi ya saya punya hobi lah, kadang nyanyi di kamar mandi kayak gitu. Terus Bang Syafik nawarkan, "Ki mau nyanyi nggak?" "Ah serius Bang, nyanyi?" "Iya, ayo dong nyanyi dong sama kita." Wah, Terus iya. wah, Terus wah, bisa nggak Bang? Yakin nggak Bang? Nanti saya nyanyi orang-orang sakit lagi kupingnya. Gitu. Nah, terus saya datang ke studio, saya rekaman, tes sound, dan alhamdulillah ternyata suara saya nggak seburuk yang saya kira. Ternyata alhamdulillah lumayan, dan justru sekarang saya makin termotivasi untuk menunjukkan bahwa saya bukan memilih sih, saya bisa terjun ke dunia musik bukan sekedar aja mumpung, tapi saya memang benar-benar memantapkan posisi saya di bidang musik dalam dunia entertain. kalau betul genre musiknya apa sih? Ini pop. Lagunya pop. Ya pop galau gitulah. Ya mengikuti selera musik anak-anak muda zaman sekarang lah. Lu ikut single berarti lu punya lagu sendiri, lu kan ibaratnya nggak ngeband. Ya. Gimana sih lu bisa melakukan apa, kan kayak Anji juga punya lagu sendiri, lu akhirnya merilis lagu, gimana sih ibarat lu ingin terjun di dunia tarik suara musik? Iya, alhamdulillah sih, seperti yang gue bilang tadi, ini sesuatu yang gak gue sangka-sangka. Ini mimpi, dreams to come true. Dimana yang tadi gue bercita-cita pengen punya lagu, dan akhirnya terwujud gitu hari ini punya single sendiri, sesuatu yang gak gue sangka-sangka juga sih sebelumnya. Kalian seperti apa sih sama Dede? Ya komunikasi kita masih berteman seperti biasanya, menjalin hubungan seperti biasanya, sekedar sapa, bertukar kabar, ya paling sebatas itu doang sih. Mungkin kan kalian berdua nih sudah menjadi sorotan fans ya. Apalagi sih yang Rizky lakukan? Ada rencana kedepannya nggak sih kalian berdua? Rencana apa tuh? Ya maksudnya rencana kan berkreatif lah. Kalau kreatif hari ini kan Ya, Rizky kreatif dengan musiknya, terus ya, Lesti kemarin juga dengan lagunya. Terus apakah lagi nanti duet lagi bareng? ya belum tahu, kita belum punya agenda khusus ya. Paling memang sih ada rencana untuk kayak collab buat YouTube kayak gitu-gitu. Karena ya alhamdulillah kita punya fans yang senang dengan kita. Ya udahlah, kita sama Dede juga sepakat, ya udah Kak, ya udah Dede gitu, kita bikin konten yang tujuannya menghibur mereka gitu. Tapi masalah kedepannya kayak gimana ya kita nggak ada yang tahu ya. Kita cuma saat ini menjalin hubungan baik gitu. Baiknya tuh seperti apa sih? Ya menjalin hubungan baik, silaturahmi, saya berteman baik dengan Dede gitu. Karena saya emang nggak pengen pacaran juga. Artinya ngeliat sosok Lesti yang sekarang sudah 21 tahun, ketika satu panggung tuh tambah gimana sih dari seorang Rizky Bilar ngeliat Lesti?
dengan Ya saya sih ngeliat di usia yang 21, saya ngeliat Dede emang pribadi yang dewasa sih ketimbang orang-orang yang mungkin seumurannya Dede. Dan di usia yang 21 dia udah punya segudang prestasi yang sangat membanggakan buat Dede sendiri dan orang tuanya dan keluarganya gitu ya. Ya apa ya, saya sempat kayak kemarin ngeliat di satu segmen kayak ada kado ulang tahun Lesti, yaitu kadonya adalah dress baju yang pertama kali digunakan Lesti saat acara Dangdut Academy, dia acara dia. Dan itu saya sempat terharu banget itu. Saya ngeliat proses perjuangan Lesti untuk mencapai titik seperti sekarang itu emang berat banget. Dimana saat itu saya dengar Dede sempat nyewa 50.000 loh untuk pakai baju itu, karena menurut pengakuannya dia nggak punya baju yang layak untuk tampil di atas panggung, lalu disewa lah baju itu. Dan itu saya sempat kayak nahan gitu, aduh sedih banget gitu. Saya sempat haru gitu. Itu sesuatu yang mengharukan bagi saya gitu. Dan saya kira dengan sesuatu itu ya wajar sih, menurut saya wajar Lesti mendapatkan apa yang dia dapatkan sekarang. betul. Ya maksudnya wajar dia mendapatkan prestasi yang luar biasa di dunia musik. Dan hebatnya lagi, dia bukan cuma di dunia musik loh. Saya sempat dapat kabar Lesti itu jadi dapat penghargaan host inspirasional. Iya betul. Dia sempat dapat host inspirasional. Berarti Lesti itu sosok yang multi talented juga, bukan hanya jago musik seperti yang kita tahu, tapi juga bisa nge-host kayak gitu. Dan ya saya juga terinspirasi sih untuk bisa mungkin saya terinspirasi untuk bisa ngelakuin hal sama. Saya mungkin bukan hanya di acting, saya bisa nyanyi juga. Mungkin suatu saat saya nggak tahu, kalau Allah mengizinkan saya bisa jadi host atau presenter juga. Ikhlaskan dirimu sebagai model di situ. Lihat dirimu berdua terus trending begitu. Beberapa jam langsung trending. Gimana sih tanggapannya? Ya itu pihaknya labelnya Lesti emang kan ngeliat juga momen-momen dimana saya emang orang-orang lagi senang saya sama Lesti. Ya udah akhirnya mereka pengen saya terlibat juga dalam proyek Lesti gitu, ikut membantu Lesti lah untuk pembuatan video klip. Dan ya akhirnya saya ya udah kakak, ini ya kita barengan ya, kita collab lagi gitu dalam hal ini sebagai modelnya lagu Lesti. Ya udah alhamdulillah semua proses berjalan lancar dan singlenya berjalan kemarin dan akhirnya trending. Dan akhirnya hari ini juga 2 hari kemudian sih single saya rilis. Berharapnya bismillah insyaallah semoga single kita berdua bisa trending. Ya anjay. Kok nggak dibatin Lesti sih di single terbarunya seorang Rizky? Kemarin kan harusnya kan gantian ketika. Karena saya pikir emang lagu ini sih lebih fokus ke sendiri gitu ya, lebih fokus ke cerita si penyanyi sendiri sih. Jadi ya emang konsepnya lebih bagus untuk sendiri sih untuk saat ini. Ya mungkin nanti next single kasih ya next single saya nanti bisa aja kan, kita nggak tahu. Next single saya punya lagu lagi, lalu bahkan bawa Lesti ke sini di dalam proyek saya juga. Ketika sekarang sudah nyemplung di dunia musik, siap gak sih untuk ada saingan lah kan nanti ada saingan bla. Ya pastilah, apalagi saya tergolong anak baru ya di bidang tarik suara sendiri, dimana banyak senior saya emang udah cukup malang melintang. Tapi saya sendiri selalu fokus untuk mencapai itu sesuatu yang mudah, tapi untuk mempertahankan sesuatu, untuk mempertahankan eksistensi itu sulit. Itu yang berusaha saya dapatkan, yang berusaha cari tahu yang berusaha saya cari untuk gimana saya supaya bisa eksistensi supaya tetap eksis di dunia entertain dalam bidang apapun yang saya jalanin gitu. Dan saya sadar emang sulit sih. Tapi saya tipikal orang yang selalu belajar, selalu pengen mencoba sesuatu hal baru. Ya udah gitu, kalau emang saya fokus, saya yakin saya bakal bisa untuk lebih ngetop lagi gitu di dunia bidang tarik suara. Ya itu saya sendiri dadakan ya, surprise ya, maksudnya mereka minta saya
datang ke acara ulang tahun Lesti itu di hari H jadi saya benar-benar berada dalam posisi yang canggung sebenarnya karena saya nggak latihan nggak segala macam apa untuk dalam musikalnya saya juga nggak latihan tapi ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar terus ya alhamdulillah kita semua bekerja dengan baik tim kru pemain presenter penyanyi tampil optimal dan akhirnya penonton terhibur pemirsa Indonesia terhibur dan alhamdulillah saya juga nggak nyangka trending rating 1 dapat rating 1 itu saya sangat bersyukur sekali gitu. Apa aja sih kalau boleh tahu dirumutin acara ketika Apa? ya kan orang baper nih ketika Rizky Bilar dan kebersamaan sama Lesti itu apa aja sih yang terjadi di panggung itu kalau boleh di flashback sedikit Yang dia di panggung itu maksudnya iya berdua kan ada pertama saya datang saya masuk segmen pertama saya disuruh nyanyi lagu dangdut yang sebenarnya saya nggak nguasain lagu dangdut dan saya nggak tahu liriknya itu seperti apa jadi ya sempat kayak orang mikir sempat kayak orang-orang pasti mikir saya saat itu kayak demam panggung atau apa sebenarnya enggak sih cuma karena saya saat itu nggak nguasain lagunya tapi saya disuruh nyanyi jadi ketika itu on the spot saya disuruh nyanyi lagu Memandangmu yang tadi saya cuma sedikit doang coba Memandangmu walau selalu doang bisa tapi kan saya cuma tahu itunya doang ternyata pas begitu duet sama Lesti begitu duet sama Dede saya nyanyi sampai habis malah tapi digait saya nggak tahu liriknya tapi itu selalu ada drama musikal di mana kita memainkan sebuah drama diiringin dengan nyanyi gitu kan dan saya ada sempat bagian dapat satu lagunya Kahitna sama Pemen 2 gitu. Ya alhamdulillah juga penonton juga senang dengan segmen itu baper katanya. Terus ketika momen kalian berdua tuh ngomongin apa sih kalau lo tahu? Yang mana? Yang kalian berdua tuh nyanyi atau gimana tuh yang di bangku kalian berdua ngobrol? Ya kita ngobrol biasa aja gitu ngobrol kayak wah itu lagunya sendiri deh ya kayak kita ngebahas lagu-lagu itu sih kan kita ada berdua duduk kalau ada penyanyi kan penyanyi yang sedang menyanyikan lagu Kak saya lupa namanya Kak apa gitu lalu kita ngobrolin itu lagunya sendiri ya deh kayak gitu apa ngobrol-ngobrol biasa ada mungkin orang menunggu-nunggu curhatan hati di situ seorang Rizky Bilar dengan Lesti itu ada gak sih terjadi momen itu curhatan hati gimana nggak maksudnya kan orang pengen banget kalian dijodoh-jodohkan lah nggak ada sesuatu yang spesial sih kita omongin lebih ke seputar acara aja gitu. Terus memang waktu itu sempat beli kado atau gimana kan itu sempat di akhir acara ada pembukaan kado tuh terus Rizky juga ada kadonya tuh sempat beli kado dulu atau gimana? Saya sempat kasih kado tapi sebenarnya saya nggak pengen dipublish itu cukup saya dan Dede yang tahu sebenarnya tapi pihak penyelenggara pengen ya udahlah bantuin kita dong buat dibikin gitu ya udah gitu akhirnya saya tunjukin akhirnya saya kasih kadonya di panggung di stage sebenarnya itu agak canggung dikit ya ketika ya agak canggung ya makanya saya sempat nempetin tuh malu kan gitu ya penjalan karirnya ya pastilah seorang ketika orang berada di atas itu pasti balik jalan yang emang dia lalui kan termasuk saya sendiri tapi menurut saya pribadi perjuangan saya tuh nggak ada apa-apa sih dibanding perjuangan Lesti gitu. Tapi ya tetap perjuangan saya tuh bukan sekedar orang mikir ya wah enak tuh langsung syuting segala macam ya enggak lah pasti saya ngerasain yang namanya naik turun saya ngerasain yang namanya ditolak berkali-kali casting saya pernah ngerasain di titik di mana saya ngerasa wah kayaknya entertain bukan jalan hidup saya nih saya harus cari sesuatu lain nih kayak gitu saya sempat ngerasain kayak gitu saking putus asanya saya sempat putus asa seorang saya sempat putus asa saya ngerasa wah karir saya ini gini-gini aja nih apa emang Tuhan emang ngasih fokus saya apa emang Tuhan mau coba saya untuk coba bidang lain gitu di luar entertain gitu saya sempat ngerasa kayak gitu tapi saya ya udahlah saya coba terus kalau saya kasih waktu tuh saat itu limit waktu 4 bulan kalau emang gitu aja saya mundur gitu dari entertain alhamdulillah doa saya dengar
saya bilang 4 bulan, sebulan kemudian saya udah syuting saat itu, syuting jadi peran utama, dan dari situ nama saya mulai alhamdulillah mulai dikenal banyak orang dan mulai banyak yang support saya lah di dunia entertain. Artinya keterpurukan seorang Rizky Bilar apa sih yang dilakukan saat ini? Saat itu ya itu saya ngerasa ya udah saya gini-gini aja gitu, saya pengen niat ke Jepang saat itu. Saya pengen niat ke Jepang kerja dengan kakak saya. Sampai niat segitu? Ya segitu. Ya, kebetulan kakak saya tinggal di Jepang. Jadi saya pengen ya udah kerja di Jepang aja lah gitu. Kalau di entertain gini-gini aja saya. Sempat saya ngasih akhirnya kan menjadwal saya. Sebulan kemudian saya dapat kesempatan syuting untuk jadi peran utama. Ketika perjalanan orang mungkin beda-beda, sampai Rizky juga sempat terpuruk sampai putus asa. Terus ketika sekarang sudah di atas nih, kalian ngerasain di atas, gimana sih menjaga itu yang tadi bilang ekstensi itu agar semua seorang karyawan Rizky, oh ini loh. Ya seperti saya bilang tadi, itu sesuatu yang gak mudah, tapi itu sesuatu yang masih bisa dilakukan, sesuatu yang masih bisa dilakukan. Tinggal gimana kita tetap fokus apa yang kita jalanin, tetap selalu bersyukur, tetap selalu membuat karya-karya yang insya Allah bisa diterima, insya Allah bakal bisa menjaga eksistensi saya di entertain. Dan saya bukan tipe orang yang selalu puas dengan apa yang saya dapat ya. Ketika saya nggak selalu saya udah dapat satu, saya pasti bakal menginginkan lebih. Saya pengen ya udah kesini deh gitu, karena entertain itu kan dunia yang luas, bukan hanya dalam satu bidang. Ada host, presenter, nyanyi, acting, segala macam. Komedian, mungkin walaupun saya nggak lucu, bisa aja saya jadi komedian. Gitu. Ya itu sesuatu yang nantilah harapan ya. Sesuatu harapan. Ya kita kan nggak tahu kan, kadang sama kayak nyanyi, saya dulu sempat nyeletok doang. Wah, kapan ya pengen jadi penyanyi gitu. Akhirnya tidak doa ya. Mengabulkan doa saya. Karena makanya berucap yang baik-baik aja gitu. Karena perkataan itu adalah doa. Betul. Dan beberapa perkataan saya kayak saya nggak sengaja itu Allah ngabulin loh, walaupun nggak instan, nggak secara langsung. Bisa 2 tahun kemudian, kayak 3 tahun kemudian, tapi Allah ngabulkan. Itu luar biasanya. Kita nggak tahu skenario Tuhan. Enggak, kalau untuk pas proses rekaman sih enggak, cuma pas lagu ini sempat jadi saya sempat curhat, sempat kayak bukan curhat sih, kayak sharing-sharing. Ini gimana sih menurut kamu, minta pendapat kan? Wah kak, lagunya bagus, liriknya aku suka banget kayak gitu-gitu. Wah kakak bisa nyanyi juga tau, bisa nyanyi juga ya kok, kata dia. Enggak lah, kakak lagi belajar sambilan gitu, kayak gitu-gitulah. Akhirnya lu vokal lu berarti ada guru vokal atau memang gimana sih? Sama sekali nggak belajar vokal. Cuma tetap di direct dalam artian ya, di direct untuk kalau ada suara yang mungkin agak fals atau tidak pas nadanya, mungkin itu diarahkan oleh Bang Teguh Syafiq langsung sih selaku pencipta lagunya ini. Jadi beliau yang mendirect saya saat itu. Tapi bukan latihan vokal sih, lebih ke ngedirect saat proses rekaman. Pernah sebelum rilis ini pernah, Dek dengerin dong suara gue pengen lagu ini, pernah gak sih gitu? Ke mana? Lesti gitu. Gue enggak sempet kayak gitu. Enggak sempet. Enggak, saya kan nggak pedean orangnya kalau nyanyi, karena kan itu kan Lesti kan udah seperti kita ketahui emang udah mateng kan dalam bidang tarik suara. Jadi saya nunjukinnya ya udah ketika pas sudah selesai rekaman, saya tunjukin ini menurut kamu gimana. Dan alhamdulillah responnya juga bagus kan. Saya ikut senang gitu. Kalau udah tahu sedikit dong, Rizky Bilar nyanyiin lagu yang sekarang sudah dirilis. Ku yang selalu menjagamu, namun dia yang milikimu aja. Semua tak jadi kenyataan, biar ku tahan sedih ini anjay. Siapa tuh lagunya? Udah pasti deh saya pikirkan, makanya saya istilahnya bukan juga saat ini saya memanfaatkan momen ibaratnya Rizky lagi trending, lagi naik, lagi tenar, lagi viral atau apapun, karena memang kita sempat DM-an maksudnya yang oh kak waktu itu mungkin gitu kak, ya dong kak nyanyi gitu, oh ya Ki, cuman nggak ketemu waktunya yang pas gitu. Nah mungkin inilah
momennya dan rezekinya sekarang saya bisa nyanyi kasih lagu ke Rizky gitu. Nah pas saya dengar langsung di sini ternyata timbre suaranya itu enak gitu, enak adem gitu ya. Kadang-kadang kan ada juga orang yang hanya bisa nyanyi bisa gitu, tapi timbre itu nggak enak gitu, warna suaranya itu kurang gitu. Tapi alhamdulillah pas dengar Rizky ngebawain lagu ini, wah ini pas banget gitu. Jadi saya langsung segera saya cancelin semua pekerjaan gitu ya. Karena ya itu tadi saya pengen segera ini rilis gitu. Kalau lo tahu dia apa namanya jenis suara lagu, apa vokalnya apa sih kalau lo tahu? Kalau vokalnya si Rizky ya. Kalau vokal sih apa namanya ya pop sih ya gitu. Cuma makanya saya sebelum buat lagu, makanya saya bilang itu waktu itu yang dia lagi main bola, saya bilang Ki mau lagu kayak mana, karena saya nggak mau buat lagu si penyanyinya juga nggak nyaman. Gitu. Itu yang paling penting, mau lagunya kayak seperti apa. Kerennya beliau ini begitu, dia nanya dia kamu pengen yang musik yang kayak gimana gitu. Saya kasih contoh, saya kasih reference. Kalau andai besoknya sesuai ekspektasi saya ini lagunya gitu. Jadi saya nggak mau juga sia-sia nanti revisi 2-3 kali, mending saya tanya mau kayak gimana, sukanya musik apa, Rizky suka lagu yang apa, idolanya siapa. Kalau Anda berandai-andai nanti suatu saat punya single gitu, punya satu single gitu, kira-kira pengennya lagunya kayak gimana. Jadi kayak gitu kan lebih cepat tektokannya, karena memang kita mau rilisnya cepat di Arta Records gitu. Harapan seorang komposer dan seorang vokalis apa sih kalau ya? Waduh, harapan sih ya nggak muluk-muluk lah ya, lagunya bisa diterima, terus bisa mewakili perasaan banyak orang yang merasakan dari lagu itu. Anjay. Terus ya harapannya Rizky nggak berhenti hanya di satu single, ada kemajuan juga. Karena dia itu yang satu yang saya sering bilang sama Rizky, saya apresiasi sekali dengan effort. Kadang-kadang kan ada orang lagi ya udahlah, aku lagi trending, udah deh gitu, sepele gitu ya. Tapi dia udah dari awal udah wanti-wanti, bang aku nih emang nggak bisa nyanyi, tenang, gue akan ngedirect Rocky dengan pasti gue tahu kapasitasnya gitu, gue nggak sekali 2 kali ketemu orang gitu, jadi gue akan buat nadanya juga pastinya nggak ngejelimet gitu. Ya itu sih harapannya, supaya emang benar-benar masuk di industri musik ini ya benar-benar bertanggung jawab, nggak hanya selintas saja gitu, kalau emang benar-benar mau berkarir di dunia tarik suara. Amin. Lu sendiri kan nggak mau dibilang Rizky cuma modal tampang terus lu deket dengan seorang Lesti, lu juga harus punya motivasi bahwa gue harus mengolah vokal. Lu sendiri gimana sih? Ada seperti yang gue tadi ya, gue pengen terjun ke bidang tarik suara, bukan sekedar untuk aja mumpung ya, gue pengen benar-benar fokus gitu, komitmen untuk di bidang tarik suara ini bang ya. Makanya gue butuh arahan juga dari Mas Afiq ya, mungkin gue bakal lebih gali lagi, terus gue lagi bakal lebih belajar lagi, dan semoga ini benar, dan semoga ini bukan berhenti di satu single doang, dan insya Allah nanti bakal ada beberapa single lagi, atau mungkin mini album bang, atau iya Bismillah ya, kita nggak tahu kan kita. Tapi memang dia bilang aku pengen banget bang nyanyi gitu, jadi itu yang memotivasi saya bahwa oke, semangat Ki. 4 tahun lalu aku ngomong keceplosan cuma bercanda-bercanda dong, pengen punya lagu sendiri. 4 tahun kemudian aku diwujudin loh. Ya jadi dia akhirnya sempat WA gitu kan, bang aduh gila ya, aku kayak mimpi gitu punya single, karena dreams come true, terima kasih bang gitu. Ya alhamdulillah saya senang bisa mewujudkan mimpi orang-orang di luar sana, terus ikut membantu gitu. Karena saya pikir Rizky talent itu nggak hanya di acting doang gitu ya, ternyata punya warna suara yang berbeda. Kalau kita dengar, kita bisa dengar, karena yang itu yang penting adalah warna suara kan. Jadi kalau warna suara udah nggak, oh ini suara Rizky Bilar, mau penjem mata kayak orang mau listening apa, oh ini Rizky Bilar gitu, udah tahu.